pemirsa, Liputan 6 kembali hadir menyapa Anda. Hari ini kami akan membahas mengenai informasi yang menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Melinda Indriani, saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Museum Situs Keberbakalaan Banten Lama. Yuk kita simak pengalaman jurnalis-jurnalis kita yang sedang berada di lokasi. Halo pemirsa, sekarang kami sudah berada di Museum Banten Lama. Letaknya tepat di belakang kita. Berhubung weekend, situasi hari ini cukup ramai ya. Untuk informasi selanjutnya, yuk ikuti kami. Jadi sekarang kita ada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama ya. Sejarah singkatnya itu berawal dari kerjasama antara Pusat Penelitian Kepurbakalaan dan Tinggalan Nasional dan diresmikan pada tanggal 15 Juli 1958 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan yaitu Profesor Haryati Soebadio. Kalau menurut saya ya, perharinya itu nggak nentu sih sebenarnya. Cuman kadang untuk yang sekolah itu antara 3 sampai 5 sekolah itu belum yang umum ya. Banyak juga ya Pak? Iya. Kalau di dalam museum ini benda-bendanya itu dari masa prasejarah, pada masa Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial ya. Kalau misalkan pada masa prasejarah itu ada benda arca berupa arca nandi. Arca nandi itu yang berupa sapi, hewan sapi, kendaraannya Dewa Siwa. Kalau misalkan pada masa Islam ada menceritakan Kesultanan Banten ya. Karena pada masa itu Kesultanan Banten itu besar sekali kerajaannya. Terus kalau masa kolonial ada meriam VOC beserta pelurunya. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Selanjutnya kami akan mengelilingi benda-benda bersejarah di museum ini. Bersama kami dan Kak Fitri. Jadi batunya itu tajam. Begitu sekarang ini ada perhiasan pada masa kesultanan terbuat dari perak. Nah, di sini ada batu serpih. Batu serpih itu untuk memotong dan memiliti hewan. Jadi batu ini tuh sangat tajam. Nah, selanjutnya ada perhiasan masa kesultanan terbuat dari perak. Ada sabuknya, ada gelang, kalung, kaca, kotak perhiasan, tusuk konde, dan bros-bros juga. Di sini juga ada manik-manik yang terbuat dari biji-bijian. Ini pada masa prasejarah. Batu yang buat mencernihkan air. Terus di situ ada Ini tuh pipa-pipa terakota yang untuk menyalurkan air ke Keraton Surosoan. Di sini ada pipa-pipa kota. Terus ada serumbur sumur atau dinding sumur agar airnya tidak kemana-mana. Terus di sini ada patung yang sedang membuat emas. Di sini ada nisan Muslim, nisan Cina, dan nisan Belanda yang ada di Masjid Agung Banten untuk penahanan tiang. Dan di sini juga ada alat pancing dan alat pembuat emas. Ini juga ada alat nyilih yang nenek-nenek biasa pakai. Kalau ini ada alat pertanian, ada cangkul, ada pisau. Ini ada rokok-rokok Belanda. Terus ini juga ada alatnya, alat untuk merokoknya seperti cerutu. Tapi ini hanya tinggal bagiannya, namanya
cangklok. Ini ada kerang Eropa juga. Keramik-keramik juga ada keramik Eropa, keramik Jepang, dan keramik Cina. Itu menandakan bahwa perdagangan di Banten itu dari luar juga, internasional. Nah, selanjutnya ini rempah-rempah. Jadi, zaman dulu tuh yang jadi daya tarik bagi bangsa luar itu rempah-rempah. Dan sekarang masih dipakai rempah-rempahnya. Terus ada alat tukar uang, ada uang zaman dulu dan ada koin. Ada 3 koin, yaitu koin Cina, koin Belanda, dan sama koin lokal. Uang Bantennya. Karena dulu itu gak ada dompet ya, terus dimasukin di menang. Jadi kan rapih, gak berantakan. Terus ada penimbangan untuk mengukur berat. Pada masa VOC, yaitu masa Belanda. Nah, ini yang dimaksud sama penimbangan untuk mengukur berat. Bisa dilihat. Terus di sini kan kalau dulu ada transportasi menggunakan kapal. Jadi ada sisa-sisa kapal, terus ada jangkar untuk memberhentikan kapal. Nah, kalau berhenti menggunakan itu dan ditahannya dengan ini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, yaitu ini adalah keramik Jepang. Lalu ada bros-bros juga. Nah, di sini ada sejarah Kesultanan Banten. Jadi, Kesultanan Banten ini berdiri pada 1552, raja pertamanya Maulana Hasanuddin. Dan masa jayanya itu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, 1661 sampai 1672. Nah, di sini ada raja-raja sampai 22 orang. Tetapi yang ke-22 bukan keturunannya, tetapi itu suruhan Belanda. Jadi yang lain itu keturunan sultan, kalau yang ini bukan. Terus ini pada masa Maulana Hasanuddin membangun masjid keraton sama alun-alun. Alun-alun itu yang di depan masjid yang ada payung-payungnya itu. Terus kalau misalkan pada Maulana Yusuf itu berarti menjadi batu dan karang. Gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis pembuat kota menggunakan bata dan karang. Terus ini ada pada masa Sultan Agung Tirtayasa, 2 orang itu diutus ke Inggris untuk menukarkan lada. Kan Banten itu kayak dengan lada ya, dengan meriam-meriamnya. Terus di sini ada benteng Spelwick. Nah, benteng Spelwick itu ada di sebelah utara. Itu adalah bentengnya orang Belanda. Diambil dari nama gubernur VOC, yaitu Cornelis Jens John Spelman. Terus di sini ada jembatan rantai. Ini digunakan untuk tol perpajakan. Jadi kalau misalkan ada kapal yang ingin memasuki keraton harus bayar dulu. Dan tempatnya di samping Masjid Sultan Agung sebelah kanan. Jadi dulu tuh ada 2 fungsi untuk kapal laut dan pejalan kaki. Kalau misalkan nggak ada kapal lewat, itu kan ditarik pakai rantai. Terus kalau ini ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini keraton kedua dari Keraton Surosoan. Yang pertama kali sudah dihancurin sama Belanda. Nah, terus dibuat lagi Keraton Kaibon untuk ibunya Ratu Aisyah pada masa Saifuddin Raja ke-21. Namanya Keraton Kaibon karena artinya keibuan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Melinda Indriani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.